Progoview itu bukan cuma satu tempat di pinggir Rogo, satu titik, tapi sepanjang Padukuhan Trucuk di pinggir Rogo itu namanya Progoview. Untuk Progoview sendiri, sebenarnya kan kita menjual itu bukan cuma Progoview saja. Jadi kita menjual adalah isi yang ada di Padukuhan. Karena di Padukuhan Trucuk itu ada beberapa crafts-nya, kulinernya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Janari. Saya Dukuh Padukuhan Trucuk. Saya sendiri kebetulan juga pengurus dari Pokdalwis Kalurahan Triwidadi dan juga salah satu pengurus dari destinasi wisata yang ada di Padukuhan Trucuk. Untuk sejarah di Progoview sendiri itu bermula dari tahun 2019 itu kita punya angan-angan karena situasi yang ada di Progo itu kan dulunya warga masyarakat Padukuhan Trucuk itu mengandalkan pencahariannya di Progo. Jadi mereka adalah hampir 80% mayoritas penambang. Dengan situasi Progo yang tidak menentu dan apalagi sekarang untuk pasir dan lain-lain itu habis, jadi kita harus berpikir lagi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pencaharian lagi di Progo. Jadi 2019 kemarin kebetulan juga ada dari kelurahan sendiri itu punya program untuk menjadikan salah satu desa wisata antaranya Kayuan Kulon, Trucuk sama Plambungan. Dari situ dan warga masyarakat juga menginginkan untuk menjadi salah satu desa wisata. Dimulai dari 2019 cuma ngobrol-ngobrol sama tokoh-tokoh masyarakat, terus kita off itu di COVID 2020, baru 2021 itu kita mulai lagi dengan pembangunan, utamanya pun ada jalan yang jelas. Jalan itu juga kita dibantu dengan pihak kelurahan. Pihak kelurahan membantu dengan anggaran dais dari pemerintah Yogyakarta dan kelurahan sendiri. Alhamdulillah untuk Progoview sendiri baru rintisan, kita berproses di dalam wisata. Kita mulainya itu sekitar, kalau sudah jadinya itu 2022. Itu baru kita mulai bisa aktif dalam kegiatan mungkin event ataupun yang lain-lain. Untuk Progoview sendiri sebenarnya kan kita menjual itu bukan cuma Progoview saja. Jadi kita menjual adalah isi yang ada di Padukuhan. Karena di Padukuhan Trucuk itu ada beberapa crafts-nya, kulinernya ada. Jadi di situ berkesinambungan. Jadi nanti mungkin nanti di Progoview itu kan, kalau Progoview adalah satu tempat, mungkin salah satu wahana air ya. Terus
di craftnya sendiri kita punya ada Jagat Craft, Jogja Jagat Craft. Itu tempatnya Mbak Sinta atau Mas Isman, itu sudah melalang buahnya. Jadi di situ kita bisa memarketkan seperti outing juga. Kalau untuk kulinernya kita ada soto, ada lotek, ada pecel. Jadi kita saling kerjasama lah dengan warga masyarakat. Apalagi kita juga ada pembuat tempe, pembuat mendong. Jadi itu daya tariknya sebenarnya bukan cuma di brosurnya, tapi di padukuannya sendiri. Kebetulan kalau untuk dana mungkin tantangannya pasti dana tantangan. Tantangan yang paling berat itu sebenarnya orang itu nggak percaya dengan apa yang kita kerjakan kan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah masyarakat itu juga percaya kalau di Progobsu itu nanti akan menjadi salah satu destinasi wisata, karena Progobsu itu bukan cuma satu tempat di pinggir Rogo satu titik, tapi sepanjang padukuan Rucuk di pinggir Rogo itu namanya Progobsu. Di tempat kita satu titik itu ada perahu, di bawahnya tempat Mas Rahmanto. Itu kebetulan kalau untuk bangunan yang ada di perahu itu kan, kalau perahunya itu punya kelompok, tapi kalau bangunannya itu memang salah satu milik pribadi dari warga. Tapi di sisi lain kita ada pembangunan kolam renang di sisi utara dari tempat yang perahu itu tadi. Kita diampu dengan beberapa warga, jadi saham dari warga itu sekitar 80 orang yang ikut. Itu kolam renang. Terus yang perahu sendiri itu sekitar 20-an orang yang ikut menanam saham di situ. Untuk kolam renang sendiri kita juga baru pembangunan. Jadi ya mungkin doakan saja semoga cepat terrealisasi. Selain itu di Progobsu itu sebenarnya untuk camping. Ya, camping sama penyewaan event tempat. Itu salah satunya kalau di Progonya sendiri. Sudah beberapa kali event, itu mulai dari dinas, ada juga dari komunitas, terutama kemarin ada komunitas mancing yang hampir rutin di situ mancing, casting. Itu hampir 2 tahun sekali atau setahun sekali di situ. Itu pesertanya juga melibatkan dari banyak provinsi, nggak cuma Jawa Tengah ataupun Yogyakarta sendiri. Yang lain yaitu sih Mas, mungkin sementara kita baru bisa sewa tempat sama camping itu tadi. Ya, kalau untuk sunset memang kita salah satunya penawarnya juga itu, karena kalau beruntung itu akan mendapatkan sunset yang sangat bagus. Nanti kalau kalian semua mau berlayar ke utara, itu nanti akan ada sunset terus kelihatan Gunung Menora. Kalau nanti ke selatan, itu sampai Bendungan Kamijoro. Kalau untuk standar keamanan kita persiapkan, walaupun kita harus selalu berproses Mas, karena bagaimanapun ini kan air ya, air itu memang rawan sebenarnya. Makanya kita selalu berproses, bekerjasama dengan salah satu kelurahan dan lain-lain lah. Kita selalu pengen ada masukan lah dari mungkin pengunjung ataupun nanti untuk keamanan sendiri. Kalau camping itu kita itu belum secara belum ada harga yang pasti, karena kebetulan kebanyakan untuk pengunjungnya kan yang kenal Mas, saya yang kenal.
Jadi sudah ada beberapa kali di situ. Kalau event itu tergantung budget sebenarnya. Kalau mau nyewa tempat tergantung budget mau bagaimana. Kalau kita mau menyiapkan mungkin ada tambahan sound dan lain-lain, ya itu nanti kan pasti ada tambahan harganya kan gitu. Kalau untuk perahu sendiri kan kita 10.000 sementara ini per orang. Kalau sejak event kita pasti membuka untuk semuanya Mas, maksudnya membuka karena kita kan baru rintisan, jadi kita baru mulai. Itu kita membuka untuk siapa yang mau dagang di situ, terutama nanti dagangan-dagangan kecil Mas, ekonomi yang mungkin warga masyarakat ya yang biasanya jualan. Terus kalau untuk pengunjung mungkin yang pasti mungkin kalau untuk satu kampung kan kita muter Mas, jadi apa ya seperti ya mungkin kayak paket lah kayak gitu inginnya kan gitu. Walaupun yang baru berjalan itu sementara baru outing yang ada di tempatnya Mbak Sinta. Mbak Sinta itu outing dari harga sekitar 25.000 sampai 50.000 per orang. Itu kemarin banyak yang anak SD. Kita nggak selalu pusat dengan Prog View-nya, tapi Prog View itu memang salah satu ikon, tapi kan isinya yang ada di Padukan yang kita jual sebenarnya. Ya kenapa salah satunya kita tidak fokus dengan maksudnya untuk Prog View saja. Salah satunya itu Mas, kita menjualkan ini namanya isinya di Padukan ya. Ya makanya salah satunya itu terkendala. Kalau sungai itu kan kalau musim hujan pasti airnya naik kan itu. Setiap saat musim hujan itu nggak tentu dengan adanya banjir dan lain-lain untuk airnya. Makanya mungkin kalau di pas itu nggak berjalan ya nanti kita yang ada di atas lah intinya yang ada di Padukan. Jadi mau bagaimana, mau mungkin outing, mau mungkin lihat orang nanam mendong ataupun itu kulinernya juga kayak gitu. Kedepannya yang pasti kita harapkan itu karena kita baru berproses Mas, mungkin semoga kita lebih baik dalam membangun wisata terutama di Tridati. Prosesnya kebetulan juga panjang, mungkin nggak cuma 1-2 tahun, mungkin bisa beberapa tahun. Yang jelas saya harapkan dengan adanya Prog View, dengan adanya wisata di Trucuk itu bisa meningkatkan ekonomi di masyarakat. Karena yaitu tadi saya pernah tadi bilang kalau mayoritas dulu warga saya itu kebanyakan 80% di sungai dengan penambangan, tapi dengan keadaan sungai yang seperti sekarang itu kita harus memutar bagaimana caranya bisa mendapatkan uang. Salah satunya yaitu tadi wisata. Jelas itu harapan saya, semoga nanti Prog View menjadi bisa terkenal lah terutama di Bantul dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Padukan Trucuk.